Rasulullah meninggalkan dua perkara kepada umatnya, yakni Al-Quran dan Al-Habib. Sementara negerinya dilanda perang, mereka lari dari perang itu. Jadi apa namanya itu? Berarti mereka itu pengkhianat. Dan sama juga di sini cucu cicitnya siapa aja presiden di Indonesia ini salah semua. Bagi mereka tidak ada yang benar, menurut mereka itu kan aneh. Mereka adalah keturunan ulama dari Hadramaut, bukan garis keturunan langsung Nabi. Mengagungkan mereka berlebihan hingga menganggapnya suci bisa menyesatkan. Kejadian mimpi ini, pagi hari ibunya mengatakan, nah ayo sekarang kita pulang. Ayo pulang ke Tarim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa kita akan putarkan beberapa kompilasi video-video ya. Kita langsung saja ke videonya saja. Di Indonesia, tapi negerinya sendiri ya. Itu Pangeran Diponegoro. Ini Imam Bonjol. Ini Mahatma Gandhi. Ini Jenderal Sudirman. Yang itu Tengku Umar. Itu Abraham Lincoln. Yang ini nih, sumpah mati gue dari SD belajar sejarah. Belum pernah ada muka yang kayak gini. Cucu-cucunya pada ngaku-ngaku sebagai tokoh-tokoh pejuang Republik. Jadi Kipin gak perlu pintar, cukup percaya aja sama yang ono. Semoga dapat syafaat Habib. Oke, salam santuy ya. Salam santuy. Mungkin ini kocak. Orang itu langsung tahu kalau anak buah dia mati masuk surga. Entah surga mana. Kalau orang yang nggak suka ke dia masuk neraka. Entah dia dapat kabar dari Tuhan, entah dia langsung dapat lihat dari alam mimpinya, entah dia gimana, nggak tahu gua. Komplotan itu, gerombolan itu. Atau main Tuhan-Tuhanan juga di belakang layar. Begitu ada Kiai Imad membahas nasab, langsung hati-hati ya. Bung Roma lagi, hati-hati. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kayak tadi malam langsung turun wahyu ke dia. Ini anak bakal su'ul khotimah nih. Su'ul khatimah kita kalau kita tidak mempercayai ahlul bait Nabi. Kalau tidak percaya kita kalau Nabi punya zuriyah, punya keturunan, ya mungkin seperti itu. Lalu kita nggak percaya lu cucu Nabi, apa urusannya? Beda urusan kita mengingkari keturunan Rasulullah, mengingkari ahlul bait Nabi, itu lain urusannya. Ini kita ingkari, entah odong-odong dari mana ngaku cucu Nabi, kita ingkari. Terus kita su'ul khatimah, saudara, kan lucu. Kita ikut Al-Quran, nggak ikut dia, gerombolan ini kita sesat katanya. Terus ikut lu, walaupun nggak ikut Al-Quran. Tai ajaran. Ajaran sesat itu jangan kau ajarkan kepada kami. Jangan. Ya? Rasulullah meninggalkan dua perkara kepada umatnya, yakni Al-Quran dan Al-Habib. Sama anak-anak kau ceritakan itu boleh. Sama anak kau, bini kau, kroco-kroco kau ajarkan itu. Terus, kalaupun Habib, walaupun mabuk, kita harus ikuti. Kalaupun nggak kita ikuti, jangan kita pukul, jangan kita marahi, kita kasih beras. Tae. Batu kita kasih ke muka dia. Itu namanya orang yang mencemarkan nama Nabi. Ngaku-ngaku zuriyah Nabi. Betul. Kerjaannya hal-hal yang larang, yang paling dibenci oleh Nabi. Mabuk-mabukan, judi, segala macam. Kita kasih beras ke dia. Iya, kalau gua batu kerikil gua kasih muka dia. Atau gua tendang muka dia. Karena gua lempar-lempar orang pakai batu gak suka. Dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada umat Islam, kepada umatnya, yakni kitabullah wa sunnati rasul, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan sunnah. Itulah karena yang kalian yakini Al-Quran dan Al-Habib. Nggak tahu hadisnya, makanya suka-suka hati kalian kalau ngomong.
Kaum Baalwi didatangkan ke Nusantara demi kepentingan penjajah Belanda. Mereka 100% naik kapal Belanda, bekerja ikut Belanda, dapat gaji, fasilitas tanah, jabatan, dan tentu saja menjadi antek Belanda demi melanggengkan penjajahan atas bumi Nusantara. Sementara negerinya dilanda perang, mereka lari dari perang itu. Jadi apa namanya itu? Berarti mereka itu pengkhianat. Dan sama juga di sini cucu cicitnya siapa aja presiden di Indonesia ini salah semua. Bagi mereka tidak ada yang benar, menurut mereka itu kan aneh. Mereka itu kerja ya demo nyari orderan dari oposisi pemerintah, nenek moyang pengkhianat. Cicitnya pasti pengkhianat juga kan, biasanya. Habaib sering dianggap cucu Nabi Muhammad SAW, tapi klaim ini tidak sepenuhnya benar. Mereka adalah keturunan ulama dari Hadramaut, bukan garis keturunan langsung Nabi. Mengagungkan mereka berlebihan hingga menganggapnya suci bisa menyesatkan. Tahukah Anda, inilah perbedaan ajaran Islam dengan ajaran Habaib atau Perbedaan ajaran Ba'alwi. Islam dengan Ingat ajaran ya, Habaib. ajaran Habaib bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan jika ada rezeki agar berziarah ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Ba'alwi mengajarkan agar ziarah ke Tarim. Islam mengajarkan bahwa nasab dan keturunan tidak dijamin masuk surga. Sedangkan Ba'alwi mengklaim bahwa anak keturunannya pasti masuk surga. Islam mengajarkan kita berdoa langsung kepada Allah, sedangkan Ba'alwi mengajarkan berdoa melalui wali habaib, yang mana kelompok mereka juga. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama derajatnya, kemuliaan ditentukan oleh alam soleh, dan manfaatnya bagi orang lain. Sedangkan Ba'alwi mengajarkan anak keturunan dia yang jahat sekalipun lebih mulia daripada manusia lain. Islam melarang meninggikan kuburan dan membangun bangunan megah di atasnya. Sedangkan Ba'alwi membangun makam dengan megah, memasang foto dan menghiasinya seperti kamar pengantin. Waspada gerakan politik oknum Ba'alwi berjamaah dengan metodologi yang mereka pakai. 1. Politisasi agama, sholawat, makam, dan mayat. Yang kedua, politisasi ayat dan nasab. Yang ketiga, gerakan PKI gaya baru. PKI, teriak PKI. Ya, PKI berbalut khilafah. Yang keempat, persekusi geruduk pengajian, memframing keterpecah belahan pejuang pelurusan nasab. Yang kelima, perang mekanik atau strike takedown channel-channel pejuang pelurusan nasab. Bisa jadi nanti tentang politik. Saat ini yang keenam yaitu politisasi media, medsos, di mana dengan menggunakan media, medsos, mereka menyerang yang dianggap lawan politiknya, kita yang mengkanter dianggap musuh oleh mereka. Jangan mudah. Masih ingatkah 2 tahun lepas, negara digemparkan dengan kedatangan seorang maula yang dikatakan mempunyai jalur keturunan ke-38 daripada Nabi Muhammad SAW. Ada pihak yang pertikaikan kesahihan keturunan beliau, namun identitinya masih belum disahkan. Tetapi baru-baru ini pihak Kementerian Luar Maghribi juga menyatakan bahawa individu ini mendakwa sebagai rakyat negara itu, sedangkan lelaki itu adalah warga Perancis Algeria dan mengambil kesempatan terhadap reputasi ulama Maghribi. Berhenti gunakan agama untuk raih kepercayaan orang. Pada tahun 2022 dulu, ramai orang backup maula sebab Profesor Solehah bagi kepastian. Ada mulut sumbang yang persoalkan, kau siapa? Dia Prof, ada kajian. Tapi masalahnya, yang terpaling kajian pun kena scam. Isu penunggak agama ni bukan sahaja di Malaysia semata-mata, tetapi di seluruh dunia. Contohnya di India. Sai Baba, seorang yang digambarkan sebagai orang suci dari India Selatan yang hidup pada 23 November 1926 dengan nama keluarga Ratnakara. Sai Baba dipercayai telah melakukan pelbagai mukjizat, antaranya menyelamatkan orang yang terkena musibah, melihat masa depan dan menyembuhkan orang sakit. Ini membuktikan tahap literasi rakyat perlu lebih tinggi supaya dapat membezakan orang yang betul-betul mengeluarkan fakta memperjuangkan agama, bukan penunggak agama itu semata-mata. Jadi, berhati-hatilah dengan orang yang bawa imej agama supaya kita lebih tidak mudah taksub. Disebabkan taksub, mereka berdebat bahawa akidah mereka sahaja betul dan membawa kepada isu mengkafirkan orang lain. Dalam interaksi perbezaan pendapat sama ada mazhab atau ideologi politik, apa yang sangat penting ialah sikap terbuka.
Wali Songo dibelokkan ke muasal Hadramaut. Itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Dan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Kan. Nah, marga Azmat Kan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah ibn Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, nasab ini sabit dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan. Sekarang saya balik. Bagaimana pertanggungjawaban para habaib yang selama ini sudah membodohi warga masyarakat Indonesia, yang selama ini sudah mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Dan setelah dilakukan kajian, 0% bahwa habaib itu dzurriyyah Rasul. Itu hanya tipu daya para klan Balawi untuk dihormati, untuk mendapatkan sanjungan dari warga pribumi. Kata Rasulullah, wahai ibunya, ibu, saya kembali ke kampung Ketari. Ini kata Habib Ali. Tinggal di sana, saya akan lebih perhatian kepada kau di sana daripada kau tinggal di tempat ini. Kamu tinggal di sana, aku akan lebih perhatian kepada kau di sana daripada kau tinggal di kota Madinah. Nah, tuh dengar. Setelah bangun di pagi harinya, sang anak ini bingung karena ibunya nggak mau pulang beberapa hari, mau tinggal di Madinah. Tetapi setelah kejadian mimpi ini, pagi hari ibunya mengatakan, nah ayo sekarang kita pulang. Ayo pulang ke Tarim. Pulang ke Tarim. Pulang ke Tarim. Dari kemarin kau nggak mau pulang. Saya sudah dapat kabar gembira, Rasulullah mengatakan, kalau kami pulang, kalau kita pulang ke kota kami ke Tarim, akan lebih diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ya. Perhatian Rasulullah kepada anak cucunya dan kepada penduduk-penduduk yang ada di kota Tarim. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mereka klan Ba'alawi ini mengaku anak cucu Rasulullah, ya mestinya harus ngikutin apa kata Habib ini ya. Bahwa kalian yang ada di negara-negara orang, dalam video ini diceritakan seorang Habib yang ada di kota Madinah itu bermimpi Rasulullah dan disuruh pulang ke Tarim. Dan Rasulullah akan lebih memperhatikan mereka ketika mereka berada di kotanya sendiri, yakni di kota Tarim. Ya baguslah. Kalau memang kalian merasa cucu Rasulullah, ya mestinya harus ngikuti kata Habib ini. Pulang ke Tarim dan Rasulullah akan lebih memperhatikan kalian di sana daripada kalian itu berada di negara-negara orang. Apa namanya ya, petentang-petenteng di negeri orang. Itu kan Rasulullah kan enggak menyukai. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Nah, itu kan. Ning jeding. Doa etrema. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Wow. Ingin berada di kota Tarim. Tarim itu 1 jam sebelum subuh ada seorang dari Maroko datang ke kota Tarim. Ketika dia itu mau ke masjid, dia jalan dari rumahnya menuju masjid. 1 jam sebelum subuh, dia setiap kali lewat rumahnya orang itu, di pintunya mendengarkan mereka lagi memulai membaca surat Yasin. Luar biasa. Yang sini lagi baca, yang sini masjid. Jalan ini semua sampai menuju masjid ini lagi baca surat Yasin semua, lagi qiyamul lail, lagi baca Quran semua. Jalanan kota Tarim, guru bagi orang yang nggak punya guru. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Syahab juga menerangkan dalam kitab ini, beliau mengatakan, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bahwa yang dimaksud Tarim syawari'uha syekhun liman. Katakan para ulama Hadramaut, sa'afi Tarim yakhfi. 1 jam. Sejam aja, sesaat di Hadramaut di Tarim cukup bekal. Kenapa? Karena Allah Habib. Belajar itu bukan cuma di pondok pesantren, bahkan di pasar sekalipun banyak ilmu yang kita petik. Negara Habib itu panas, kering, kontang.
Padang pasir pun. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering. Tak hujan pun. Dia duduk hari-hari kat situ. Wahai Romo Kiai yang sedang terluka, kalau kewarasan akal tak lagi menyala, Nahdlatul Ulama bangkitnya ilmu di Nusantara, namun getirnya hati kami, mengapa diam seribu bahasa? Dulu bangkitnya ulama bukan sekadar asal kata. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.